Kita bersukacita karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia menjalani hidup ini, mendapatkan kekuatannya dalam firman-Nya. Firman Tuhan untuk kita diangkat dari kitab Ayub pasal 42, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak pertanyaan, banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, dan itu pasti ada terjadi dalam semua kehidupan manusia, dan itu membuat kita takut, membuat kita lemah, khawatir, gimana nanti jadinya ya. Dan terkadang kita kalah terhadap kebingungan itu. Jadi ketika seorang bingung, ketika dia tidak ada jawabannya, maka ngambang. Percaya tidak percaya. Ada orang percaya kalau dia bersukacita ketika semua terkabul keinginannya. Aku percaya ada Tuhan. Coba kalau dia menderita, percaya enggak? Banyak orang percaya ketika dia belum mendapat masalah. Coba ketika mendapat masalah, percaya enggak? Sementara iman kita mengatakan kapanpun kita harus percaya, dalam suka maupun duka. Ada lagunya itu, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Jadi apabila masih ada orang yang ragu, masih ada orang yang takut, masih ada yang khawatir, masih ada yang ngambang, masih ada yang belum yakin, lihatlah Ayub. Bacalah kitab Ayub, maka engkau akan mendapatkan jawabannya. Jawaban dari semua pergumulanmu yang tak terjawab itu. Karena Ayub juga demikian. Hanya dialah orang yang sangat-sangat saleh menderita. Memang dikatakan di kitab Perjanjian Baru, kitab Petrus, kalau ada orang yang menderita karena dosanya, ya wajarlah. Dia menderita karena kebodohannya, ya wajar dia menderita. Tapi kalau ada orang menderita bukan karena dosanya, apa itu? Petrus mengatakan itu kasih karunia. Kenapa? Karena itu adalah jalan bagi dia untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Petrus mengatakan demikian, Paulus juga mengatakan demikian.
Ketika aku lemah, maka aku kuat. Kok bisa? Udah lemah kuat. Iya, ketika aku lemah dalam pikiranku, kekuatanku, pikiranku, dan juga segala apa yang kupikirkan, maka aku kuat karena kekuatan Tuhan yang menyertai diriku. Jadi kalau ada orang yang masih tidak yakin, lihatlah Ayub. Karena penderitaan itu bisa jadi sebuah misteri. Kenapa misteri? Supaya kita tidak menghakimi. Sama seperti teman-teman Ayub tadi. Ada temannya 3 orang, bestie dia ini, bestie. Ayub menderita, hartanya habis, anaknya mati, rumahnya terbakar. Dia penyakitan, sakit kusta. Teman-teman dekatnya bukan membela dia, justru menghakimi dia karena lebih gampang menghakimi. Apalagi kita orang Batak. Orang Batak kalau menghakimi sangat gampang. Apabila ada seorang yang sakit, celaka, maka kita mengatakan alani dosana dui. Itu karena dosanya. Gampang banget kalau menghakimi. Sama seperti teman-temannya itu. Coba pikirkan Ayub. Waktu muda ada gak dosa-dosamu? Siapa tahu gara-gara itu kau menderita. Coba dulu ingat-ingat dulu. Pasti kau pernah melakukan dosa yang sangat besar kepada Tuhan. Masa anakmu semuanya mati? Hartamu habis, ternakmu juga habis, rumahmu juga habis. Pasti ada dosamu. Ingat dulu. Tidak ada, kata Ayub. Setiap pagi aku berdoa untuk diriku, untuk keluargaku. Tapi ketika teman-temannya merongrong di atas, memang fungsi teman ini juga berbahaya juga sih kadang. Makanya kalau pilih-pilih teman, pilihlah yang baik-baik. Ya, jangan toksik. Toksik ya? Iya. Teman tapi toksik, itu ya. Jangan pilih yang toksik, nanti jadi lemah kamu. Pilihlah teman yang beriman. Jadi kalau kau menderita seperti Ayub, dia akan katakan, hai bestie, Tuhan punya kuasa untuk menemanimu. Wah, kita pasti kuat. Kalau kita kira-kira sudah dalam titik-titik tak berdaya, pasrah, datang teman kita mengatakan, hi friend, don't hopeless. Wah, kuat lagi kita. Tapi kalau ada teman yang bilang kita, itu karena dosamu itu, ingat dulu segala macam. Wah, kita juga makin hancur lah nantinya. Daud juga sudah sampai tergoda dia. Dia katakan, kalau begitu lebih baik aku mati waktu lahir daripada menderita begini. Kalau disuruh pilih, buat apa aku hidup menderita? Mendingan aku waktu lahir mati. Ya. Makanya ada orang yang bilang begitu. Kalau ada orang yang gak mau susah waktu hidupnya tua, mati muda aja katanya. Ya, jadi banyak orang berpikir seperti itu ketika menghadapi penderitaan. Ayub dalam penderitaan, Ayub dalam pencerahan. Hanya dia yang sanggup mendapatkan pencerahan. Tapi kita juga pasti akan menderita, walaupun tidak sebesar penderitaan Ayub ini. Jadi ketika Ayub menderita, dia bergumul, dia berperang dalam imannya, bukan hanya menghadapi orang-orang sekitarnya, menghadapi teman-teman dekatnya juga dia bergumul. Gimana ini teman-temanku juga menyalahkan aku. Paling parah, istrinya menyalahkan dia. Bayangkan saja orang yang paling dekat dengan dia juga toksik. Istrinya mengatakan demikian. Sudahlah, berdoalah sama Tuhanmu, matilah kau. Jadi istri-istri juga ingat ya, jangan jadi toksik sama suami-suami. Nanti suamimu cepat mati.
Tapi Pak Ayub tidak. Dia kembali dicerahkan, diuji imannya. Walaupun orang terdekatnya menyalahkan dia, dia tetap yakin bahwa ada kekuatan Allah. Oleh karena itu di ayat 2 dikatakan, aku tahu. Jadi dia mendapatkan perjumpaan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Iya benar. Dalam hidup juga kita harus seperti itu. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Benar. Itu iman yang benar. Karena Allah itu maha kuasa. Dia yang menciptakan semua yang ada ini. Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang mengalahkan dia. Termasuk penderitaanmu. Roma 8 tadi dibaca oleh para agenda. Roma 8 ayat 28. Aku tahu, aku percaya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Baik itu kuasa-kuasa dunia, baik malaikat-malaikat, baik hari ini, besok, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Oleh karena itu orang-orang percaya nggak boleh tergoda oleh ramalan-ramalan. Nggak boleh. Kalau tahun-tahun dulu memang banyak orang percaya. Makanya di orang Batak itu ada istilah mangalului ari nadinggan. Padahal sama kita semua hari itu baik. Bagi anak-anak muda sering membaca ramalan. Ramalan ya? Iya. Horoskop. Ramalan bintang. Bintang Sagittarius. Minggu ini Anda sakit. Jadi sakit dia. Kita nggak percaya begituan karena kita percaya Allah punya kuasa merubah itu semua. Yang orang ramal kita akan sakit, justru tambah sehat kita dibuat Tuhan. Amin. Iya. Ayub jawabannya. Segala penderitaanmu, kekhawatiranmu, jangan khawatir. Allah sanggup dan tidak ada rencananya yang gagal. Kalau dia ingin damai sejahtera kepada kita, dia pastikan itu ada damai sejahtera. Kalau dia ingin ada sukacita di tengah-tengah bumi ini, dia pastikan sukacita itu turun ke bumi ini. Supaya kita tidak putus asa. Supaya kita teguh dan juga tekun. Ya. Saya tadi pagi bangun jam 4. Jam 4 saya merenung di luar. Merenung, rumah saya dekat masjid. Ya. Sambil merenung saya dengar khotbahnya Pak Ustadz. Saya dengar khotbahnya. Bagaimana kita teguh? Bagaimana kita tidak putus asa? Kalau kita katakan dengan yakin dan dengan jelas, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Nothing impossible. Ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia punya kuasa. Allah tahu. Dia tahu siapa dirimu. Dia tahu kekuatanmu. Dan dia tahu seberapa yang bisa kamu tanggung. Seberapa yang terlalu ringan. Paniaku do diho. Mana pas diho. Jadi yang kita hadapi itu pas untuk kita itu. Penderitaanmu itu pas untukmu itu. Enggak terlalu berat. Kalau terlalu berat, maka Tuhan tidak tahu siapa kita. Tapi karena Dia tahu siapa kita, maka yang kau alami itu bisa kamu tanggung. Itu iman kita mengatakan demikian. Jangan kita salah Jangan sedikit-sedikit salahkan Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan lemah, Tuhan demikian. Padahal Dia tahu siapa kita. Sampai lubuk hati kita terdalam Dia tahu. Dan Dia tahu juga kita sanggup untuk menanggung itu semua. Dia tahu Ayub sanggup. Iblis mengatakan, Ayub sanggup karena kau berkati. Apa? Iya. Kau berkati dia kekayaan. Kau berikan anak banyak.
kau berikan harta banyak. Ya sangguplah dia percaya kepadamu. Oh, maksudmu dia sanggup karena materi? Iya. Ya udah. Lihat saja apakah dia bisa percaya tanpa itu. Benar, diambil semua dari dia. Tapi dia masih sanggup juga. Allah mengetahui, Ayub sanggup. Tidaklah seperti itu di antara kita ya, tidak seperti Ayub ya. Tapi ada juga kekuatan yang besar dalam diri kita yang harus kita andalkan. Dan Allah tahu Anda sanggup untuk memikulnya. Karena ada saja orang yang mau mengganti salibnya ya. Tuhan, terlalu berat salib ini untukku. Gantilah, kan begitu. Tukarlah Tuhan salib ini. Kemudian dia disuruh untuk ke toko salib. Udah di sana ada toko salib, gantilah di situ. Dia masuk ke toko salib itu, dia letakkan salibnya di pintu. Dia cari, nggak ada yang pas. Kekecilan, kecantikan ini, ini kebesaran. Tidak ada, keliling dia di toko itu nggak ada yang pas. Waktu dia keluar, dia temukan salibnya. Ini Tuhan, salib yang pas untukku, katanya. Itu kan salib yang kau taruh tadi. Itu kan salib yang kau bawa tadi, yang kau letakkan tadi itu. Itu yang pas untukmu. Sudah kubilang itu yang pas, tapi kau mau tukar. Itu yang pas untukmu. Begitu juga kita. Bagaimana kita percaya dan yakin bahwa segala rencana Allah adalah rancangan damai sejahtera. Masa sih Allah mencelakai kita? Begitu kasihnya Allah kepada kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia turun dari surga karena kasihnya. Untuk apa dia mencelakai kita? Yakin dan percayalah, rancangan Allah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari yang penuh harapan, hari depan yang penuh harapan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, ada rencana yang baik dalam penderitaan itu. Iman menjawab itu, supaya kita tidak mempertimbangkan dari untung dan rugi, tapi ada rencana Allah yang baik dari ini semua. Dan Allah sanggup untuk melipat gandakannya. Itu iman kita yang menjawab, bukan pikiran. Kalau pikiran rugi. Makanya orang banyak yang kecewa jadi Kristen. Ternyata menderita. Karena pikiran dia duniawi. Secara duniawi rugilah. Ya, rugi menjadi Kristen. Makanya kita harus melihat dari iman, supaya kita tidak kecewa, tidak lemah, tidak putus asa, tidak khawatir. Lihat dari iman bahwa rancangan Allah rancangan damai sejahtera. Paulus begitu menderita, dia katakan, aku bermegah dalam kesengsaraan karena aku percaya dari situ akan ada ketekunan, dari situ akan ada tahan uji, dan dari situ akan ada pengharapan. Dan pengharapan orang yang menderita tidak mengecewakan. Pengharapan dari Tuhan tidak mengecewakan. Saudara yang terkasih, jadi jangan pernah kita putus asa dan menyalahkan Tuhan. Lagi pula kita tidak layak. Kita hanyalah butiran debu dibandingkan dengan Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan seorang anak tidak layak menghakimi orang tuanya. Anak ke bapak itu ya. Apalagi kita manusia kepada Tuhan, nggak layak, nggak seimbang, jomblang itu. Kita manusia butiran debu yang diciptakan. Kita menghakimi Sang Pencipta, nggak layak lah. Masih jauh lah. Mendingan kita mengandalkan kekuatannya. Dikatakan dalam Yesaya 56, seperti langit dan bumi, begitulah pikiranmu dengan pikiranku. Seperti langit dan bumi, begitulah rancanganmu dengan rancanganku. Tidak bisa kau pikirkan. Seperti jauhnya langit dan bumi, begitulah pikiranmu dan juga rancanganmu kepada pikiranku dan rancanganku. Jadi bagaimana ini? Bagaimana penderitaan ini? Apakah harus kita syukuri? Apakah kita harus menganggapnya tidak ada? Bukan, tapi tepat.
kita harus melihat dengan cara yang tepat dalam penderitaan itu. Mari kita lihat dari sudut pandang Allah, dari sudut rencana Allah, bukan dari sudut dan pandangan kita. Sama seperti yang terjadi pada Ayub yang saleh. Dia melihat dari sudut pandang Allah. Allah berkuasa, berdaulat sepenuhnya, dan pikiran kita tidak sanggup, tidak seberapa, tidak dapat menilai dan juga menghakimi Allah. Ya. Pikiran kita yang tidak seberapa ini nggak bisa menghakimi Allah, nggak layak. Justru kita harus percaya penderitaan itu harus membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Sebenarnya kalau orang-orang yang sudah bersaksi bahwa dia berjumpa dengan Tuhan, itu hadiah terbesar dalam hidupnya, dan sampai mati pun dia akan setia. Nggak tahu jemaat kita ini apakah udah pernah berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupannya. Apakah engkau pernah berjumpa dengan Tuhan dalam perasaanmu, dalam pikiranmu, dalam pekerjaanmu, dalam budayamu, dalam kehidupanmu? Ayub dalam penderitaannya berjumpa dengan Tuhan. Karena selama ini aku mendengar tentang-Mu Tuhan, tapi hari ini aku berhadapan muka denganmu. Wah, luar biasa ya kalau ada orang yang merasakan perjumpaan itu ya. Saya rasa kalau orang-orang yang pernah, di antara kita juga mungkin ada yang pernah berjumpa dengan Tuhan dalam penderitaannya, maka saya yakin dia adalah orang yang setia sampai mati nantinya. Orang yang tidak akan lemah, orang yang penuh pengharapan. Itulah orang-orang yang lolos atau mampu untuk melihat penderitaan itu sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan dia berbahagia berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu percayalah, banyak cara Tuhan untuk mengenalkan dirinya, termasuk juga di dalam penderitaan, supaya kita tidak bergeser sedikit pun walaupun dalam penderitaan. Karena gak selamanya kita bersuka cita, silih berganti itu. Ya, kadang kita hari Minggu bersuka cita, hari Senin enggak. Ya, tanggal muda kita bersuka cita, tanggal tua enggak. Kan ganti-gantian itu. Ya kan? Ketika diberkati bersuka cita, ketika ada masalah kita enggak. Tapi walaupun itu terjadi dalam hidup kita sampai kapanpun, imanmu jangan bergeser. Ingat Ayub, ingat Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk melepaskan kita dari situ, yang sanggup untuk menyempurnakan segala pengharapan kita. Jadi walaupun kita masih bersungut-sungut, tapi itu proses untuk mendewasakan imanmu. Walaupun kita masih menderita, itu proses untuk perjumpaan Tuhan dengan. Oleh karena itu, seperti topik minggu ini, guru dok ni debatado saluhutna. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah inti dari iman kita. Percayalah, andalkan imanmu, dan juga tetap bersekutu dalam kekuatan Allah, dalam pujian, dalam doa, terlebih dalam firman-Nya yang menjadi kekuatan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyertai hidup kami, memberikan penyertaan bagi kami melalui kuat kuasa kasih-Mu. Dalam persekutuan dengan-Mu Tuhan, ketika kami memuji Engkau dengan lagu pujian, ketika kami berbicara dengan Engkau Tuhan dalam doa, dan juga firman-Mu kami terima dalam kitab suci-Mu, itulah Tuhan yang menjadi iman percaya kami. Hari ini kami bersaksi bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Rancangan-Mu tidak ada yang gagal. Dan rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan untuk
hari depan yang penuh harapan. Kami percaya kasih-Mu melebihi segalanya. Kasih-Mu mampu untuk mengatasi segala penderitaan kami, segala pergumulan kami, sakit penyakit, dan juga masalah-masalah yang kami hadapi. Kasih-Mu lebih besar dari itu semuanya. Itulah yang kami andalkan, ya Tuhan. Biarlah kami tetap teguh dalam iman kepadamu, agar kami tetap berpengharapan untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan dunia, kekuatan iblis dan godaannya, agar kami selalu mengandalkan kasih dan kekuatan. Sertai Tuhan gereja-Mu, seluruh jemaat-Mu dalam bersaksi iman kepadamu. Anak-anak kami dalam pertumbuhannya, lindungi Tuhan. Engkau yang menjauhkan dari mara bahaya, melindungi dan juga memberikan Roh-Mu, agar mereka bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, membawa rencana-Mu dalam hidup mereka. Sertai orang tua yang mengajari, sertai juga Tuhan orang-orang yang dalam pergumulan, penderitaan, sakit penyakit. Biarkan mereka percaya, iman menyelamatkan, kuasa-Mu menyembuhkan, kasih-Mu menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati, jiwa, dan roh kami. Engkau Tuhan yang tetap menyertai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.